kajian maghrib. Tadi kita sudah bahas mengenai doa di akhir, ya. Nanti yang terakhir kita bahas tentang salam. Maka sebelum kepada pembahasan mengenai salam, maka kita akan membahas mengenai dalil isyarat dalam tasyahud. Jadi isyarat dalam tasyahud ketika kita duduk di tasyahud akhir, ya, ini hadisnya qala wa ibnu Muhajirin disifati sholati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa qala fattara syarijahu yusra, bahwa kemudian beliau duduk dan membentangkan kaki kirinya, wa wadha kafaihi yusra, dan meletakkan telapak tangan kanan yang kiri di atas paha dan lutut yang kiri. Beliau meletakkan ujung siku kanannya di atas paha kanannya, kemudian menggenggam dua jarinya, kelingking dan jari manis. Ya, jadi menggenggam kelingking dan jari manis. Jadi itu digenggam gemah, cinggir jari manis. Jadi disimpan di paha kiri paha kanan tangannya, lalu menggenggam jari kiri dan jari manis, ya, cinggir kelingking. Ayo digenggam berarti dia digenggam awalnya dia, ya. Lalu membulatkan satu bulatan. Nah, lalu membulatkan satu bulatan ibu jari. Jadi menggenggamkan cinggir jari hiji. Nah, jadi ini digenggam sementara kiri helapan. Nah, jadi untuk kendalilah itu kedua, kemudian membuat lingkaran dengan jari tengahnya. Nah, ibu jari dan jari tengah dibulatkan kaki. Nah, ya. Dan mengangkat jari telunjuknya. Jadi kan posisi kiri awalnya, dalilnya itu menyimpan di atas paha kanan paha kiri. Kemudian menggenggam dua jarinya, jari cinggir jari hiji, ya. Terus membulatkan jari tengah dan ibu jari. Nah, dan mengangkat jari telunjuknya. Jadi kiri. Nah, yang angkat apa dong? Kiri, gitu. Awalnya. Jadi yang terpenting itu terangkat. Hanya yang mesti kita tahu, yang sering kita bahas, ada yang dikatakan tumanina. Tumanina itu sesuai dengan persendian dari anggota tubuh kita. Kieu tumanina teu kaluhur, teu daimah karena tak tumanina teh jadi. Jadi tumanina itu sesuai dengan persendian kita letaknya di mana. Tah kieu gitu. Jadi terangkat masalah kieu ngarapatkeun menggenggam dua jari kelingking cinggir, terus ngabulitkeun jari tengah dan telunjuk, terus mengangkat jari tengah dan ibu jari, terus mengangkat telunjukna kieu. Jadi posisi ketiga kieu. Jadi bulat gitu. Ya. Paroka itu, nah ini yang jadi permasalahan. Paroka itu yuhariku hayatu biha. Kemudian beliau menggerakkan telunjuknya yatu biha sambil berdoa. Jadi lu tadi kieu, terus kieu angkat jari telunjuk, terus digerakkan jari telunjuknya sambil berdoa at-tahiyatu lillah. Ini yang jadi dalil digerak-gerakan telunjuk ketika tasyahud awal ataupun tasyahud akhir. Dari yang pertama. Terus yang kedua itu dalilnya riwayat yang pertama di Sahih Ibnu Huzaimah, Sahih Ibnu Hibban, Sunan An-Nasa'i, dari Musnad Ahmad Ibnu Hanbal. Dalil yang kedua nih, isyarat ini sama ya posisinya dari Ibnu Zubair. Dia berkata Rasulullah apabila duduk berdoa tahiyat
Meletakkan tangan kanan di atas paha kanan dan tangan kiri di atas paha kiri. Jadi itu kreatif istilah kiri kanan. Ya. Dan beliau berisyarat dengan telunjuknya. Wa asyara bi usbuhi as-sababati, dan dia berisyarat dengan telunjuknya. Ieu mah teu ngisyaratkeun di gerakan, di utak-utak gitu. Tapi hanya memberikan isyarat dengan telunjuk. Telunjuk dikit itu setelah itu dalam bentuk isyarat. Nah, karena itu ada kalimat yuharrikuha. Kalau dalam ilmu tasrif aya wajah fa'ala yufa'ilu, harroka yuharriku. Lamun fa'ala mukul, lamun fa'ala fa'ala melakukan, lamun fa'ala naon artinya? Doroba dan lamun doroba tunggal denggelan. Jadi kalau menggunakan tasdid itu asalnya fa'ala melakukan, fa'ala itu di pawahidnya. Jadi setiap wajan itu ada pawahidnya, tapi bukan yang tulisan yang ada pawahid itu. Kalau yang sekarang ada yang di tasrif pusat asing yang sekarang ya apa nama tasrif al-kafi. Kalau dulu itu belum. Kalau yang dia hasan yang al-kafi itu ada. Kalau yang dia hasan tasrifnya itu tidak ada pawahidnya. Jadi pawahidnya itu yang ada di pusat asing al-kafi. Jadi di antara pawahid fa'ala yufa'ilu, wajah fa'ala yufa'ilu, harroka yuharriku, itu di antaranya lil kasri atau lil kasrani. Jadi dilakukannya bukan satu kali, tapi loba. Jadi lamun doroba nenggel sekali, lamun doroba nenggelan gitu, atau perdengar-dengar. Nah, kenapa haroka diartikan di antara pawahid itu? Kenapa jadi gerakannya itu digerak-gerakan? Karena wajahnya cenah haroka yuharriku, menggerak-gerakkan, ngaran gerak-gerak dengan desa kali. Itu di antara pawahidnya. Walaupun kita tidak bisa menyalahkan mereka yang tidak menggerakkan lebih dari satu kali, karena berdasarkan dalil yang lain. Jadi mengangkat telunjuknya itu pun bagian dari isyarat. Terus faidah yang lain, fawaid yang lain tentang haroka yuharriku itu tidak berarti harus semuanya digerak-gerakkan. Jadi ada yang hanya mengangkat satu kali. Nah, ini bagian ikhtilaf teh, ini disebut ikhtilaf. Perbedaan pendapat memahami tentang haroka yuharriku. Nah, derajat hadis ada dari hadis dari Ibnu Jubair. Qala Ibnu Jubair radhiyallahu anhu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusiru bi usbuhi idza dahar wa la yuharrikuha. Jadi terlepas dari pemahaman tadi yang menggerakkan dengan memahami haroka yuharriku, atau yang memahami dengan dalil yang kedua tadi bahwa asyara bi usbihi sababati, jadi memberikan isyarat dengan telunjuknya, hanya tidak digerakkan. Terlepas dari dua dalil itu, ada dalil yang mengatakan bahwa kata Ibnu Jubair, Nabi berisyarat dengan telunjuknya, wala yuharrikuha, tapi teu ngagerak-gerakeun cenah. Jadi kata Ibnu Jubair itu Nabi memberikan isyarat dengan telunjuknya, tetapi tidak menggerak-gerakan. Hanya lihat derajatnya nanti. Pertama, Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Zadul Ma'ad, ya, jilid 1 halaman 60 berkata mengenai hadis riwayat Abu Daud dari Abdullah bin Az-Zubair bahwa Nabi berisyarat dengan telunjuk dan tidak menggerakkannya, maka tambahan tidak menggerakkannya itu tentang kesohihannya dan terdapat kritikan. Jadi sampai yusiru bi usbuhi ibadana itu tidak ada permasalahan. Gitu. Jadi sampai wasyara bi usbihi sababati itu tidak ada permasalahan. Kan ketika dalilnya jadi ayat tambahan wala yuharrikuha, maka tambahan yuharrikuha wala yuharrikuha itu cenah kesohihannya terdapat kritikan.
Ya, ada kritikan karena sesungguhnya Imam Muslim telah menyebut hadis ini dengan panjang pada kitab Sahihnya dari Abdullah ibnu Jubair dan dia menyebut tambahan ini. Tetapi Abdullah ibnu Jubair berkata bahwa Rasul apabila duduk di dalam sholat ia menjadikan kaki kirinya di antara paha dan betisnya dan mengamparkan kaki kanannya, menyimpan tangan kiri di atas lutut kiri serta meletakkan tangan kanan di atas kaki kanannya sambil berisyarat dengan telunjuk gitu. Jadi sampai kadinya tah anu ayat tambahan walayu hari Muhammad karena itu kesohiannya dipertanyakan mendapatkan kritik. Lagi pula hadis riwayat Abu Dawud dari Abdullah bin Zubair ini tidak menunjukkan di dalam sholat dan andaikan menunjukkan dalam sholat keadaan hadisnya Nabi meniadakan menggerak-gerakkan. Jadi kalau mau menggunakan dalil yang memberikan isyarat sampai dinya, dia berbahasa simkuring tong nyebut kerja dengan gerak-gerakkan. Nanti digerak-gerakkan kuring riwayat Jubair bahwa sampai wasal biusbi sababati. Jadi memberikan isyarat dengan telunjuknya ke sampai dinya. Mulai ditambahkan dan sini Ibnu Jubair ke walayu harikuha tah walayu harikuha nama tidak menggerak-gerakkan nama itu riwayatnya mendapatkan kritikan kesohihannya karena riwayat Imam Muslim mengenai hadis yang dari Abdullah bin Jubair hanya memberikan isyarat saja teu aya hadis teu aya tambahan walayu harikuha yang riwayat Imam Muslim. Paham ya? Jadi kalau kita mau berdalil yang tidak menggerak-gerakkan, entah pakai dalil anu make walayu harikuha, tah anu walayu harikuha nama itu dipertanyakan kesohihannya. Lantaran riwayat Imam Muslim yang sahihah sampai kalimat biusbuhi sababati hanya sampai memberikan isyarat dengan telunjuknya, keserpidinya itu mun bade make hadis anu dengan gerak-gerakeun. Ngan ulah make dalil walayu harikuhana lantaran kini pertanyakan kesohihan dari tidak menggerak-gerakkan. Jadi menggerak-gerakkan yang tadi hadis yang pertama yang tidak menggerak-gerakkan anu kedua tah kalimat walayu harikuhana eta hadisnya dipertanyakan. Ya. Sampai mana barusan? Gerak-gerakan. Imam Muslim ya. Lagi pula di sana dari Abu Dawud menunjukkan dalam sholat. Keadaan hadis Nabi meniadakan menggerak-gerakkan, sedang hadis Wa'il ibnu Huzair ini musbit menetapkan adanya menggerak-gerakkan gitu. Dan yang musbit itu lebih didahulukan daripada yang nafi. Jadi kalau yang ditetapkan dengan yang dinafikan, seandainya dua nana sahih yang diambil itu yang musbit atau yang ditetapkan. Oke ya. Kan ada khabar itu yang ditetapkan tah burukir terus ayat mengecualikan misalkan menafikan atau meniadakan mengecualikan ada yang meniadakan tah kalau ada ketetapan maka yang diambil itu ketetapan bukan yang meniadakan heula. Makanya tadi walayu harikuha itu yang tidak dan tidak menggerak-gerakkan itu meniadakan kalimatnya. Jadi memberikan isyarat dan tidak menggerak-gerakkan. Dan tidak menggerak-gerakkan itu kalimatnya nafi. Ya, meniadakan gitu. Sedangkan yang riwayat Wa'il yuharikuha itu musbit ketetapan. Jadi kalau ada ketetapan dengan meniadakan dengan nafi, musbit dan nafi, maka yang kita ambil itu ketetapan didahulukan daripada peniadaan. Nah, itu yang riwayatnya Ibnu Zubair itu peniadaan. Jadi sekali lagi itu yang menggerak-gerakkan dan tidak menggerakkan. Selain itu, hadis Wa'il bin Huzair adalah hadis sahih sebagaimana telah diterangkan oleh Abu Hatim dalam kitab sahihnya. Jadi lamun anu musbit tadi ketetapan dari Wa'il ya mah tidak dipertanyakan kesahihannya. Hanya yang menafikan yang ada tambahan yuharikuha memberikan isyarat dan tidak menggerak-gerakkan itu dipertanyakan kesahihannya. Artinya kita ambil yang musbit yang tetap karena memang sudah kaiji sahih gitu.
Jadi kalau sekali lagi kalau mau tidak menggerak-gerakkan atau pakai hadis anu Zubair sampai walayu harikuha hanya memberikan isyarat sampai dinya gitu. Karena kalau sampai walayu harikuha jadi udah karena salah. Karena walayu harikuhanya itu nafi meniadakan. Kalau meniadakan nantinya itu bertentangan dengan yang dohim, dengan yang sahih. Nah iya. Jadi kalau kita mengambil hadis Ibnu Jubair yang sampai walayu harikuha meniada menggerak-gerakkan itu sama dengan hadis Jubair ini menentang hadis yang sahih anu riwayat tadi. Kalau bertentangan udah pasti berarti diambil digerak-gerakkan, mutlak kalau gitu perlu digerak-gerakkan. Kalau kita mau mengambil yang Jubair sampai walayu harikuha, makanya yang diambil kalau tidak menggerak-gerakkan sampai hadis nanti ida dan awasar bisa babat dia sampai dinya menyebutkan ayat Jubair walayu harikuha berarti itu bertentangan antara yang dipertanyakan kesahihannya dengan yang sahih begitu kan? Berarti yang harus diambil yang sahih dan ditinggalkan yang dhaif. Itu tong nyebutkeun tabrakan hari beca jeung truk mah gitu. Lamun truk jeung beca nabrak gitu. Atawa ditabrak becana. Kita geus seueur ngajarkeun kitu mah. Lamun hadis dhaif jeung hadis sahih lain di genengkeun gitu. Sama jika tadi mobil jeung motor eleh mana mobil jeung motor mau diadu tong ditanyakan atuh dari 10 atau ayeuna mobil jeung motor nu paadu komo truk kan gitu menang mana nya pasti menang mobil. Tah jika sahih jeung dhaif geus tong ditanyakeun pilih nu mana da geus pokok ieu mah sahih ieu mah dhaif misalnya. Nah kalau yang kedua yang tadi Zubair tentang walayu harikuha ke sampai kadinya berarti itu bertentangan antara yang sahih dan yang dipertanyakan kesahihannya. Kedua, Nasruddin Al-Albani di mana pentakik Jadul Ma'ad menilai bahwa hadis Ma'il bin Huzair itu sanadnya sahih. Demikian pula Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban. Hadis Abdullah bin Zubair sanadnya hasan. Jadi yang Zubair yang walayu yang sampai walayu harikuha itu jadi hasan. Sedangkan yang sampai biuswi hisababati itu mah sahih karena riwayat Imam Muslim. Kalau sampai walayu harikuha itu hadisnya hasan. Bahkan dinyatakan sahih oleh An-Nawawi di dalam Al-Majmu'. Ya. Kedua, Nasruddin Al-Albani pada kitabnya Sifat Salat Nabi Al-Maktab Al-Islami mengatakan dan hadis bahwa ia tidak menggerakkan telunjuknya tidaklah subut, tidak kuat tuh. Jadi hadis anu walayu harikuha itu kuat dalam sanadnya. Makanya sekali lagi ditekankan kalau ada kita yang tidak menggerak-gerakkan toh make dalil anu walayu harikuha tapi sampai diusuli sababati. Sebagaimana telah saya terangkan pada Dhaif Abi Daud. Jadi ada kitab mengenai kedoifan hadis-hadis dhaif yang ada dalam kitab Abu Daud. Jadi ada hadis-hadis yang berbicara tentang kedaifannya. Dan kalaupun subut hadis itu nafi itu. Lamun sahih oge, lamun kuat oge hadis yang walayu harikuha itu meniadakan yang adanya menggerak-gerakkan telunjuk jika itu tadi sama beradu antara yang sahih dengan yang subut dengan yang nafi meniadakan. Sedang hadis dalam bab ini dari Wa'il bin Huzair Muslim menyatakan adanya menggerak-gerakkan telunjuk yang musbit mesti didahulukan yang tadi sudah kita bahas ya. Sedikit tentang tahrij hadisnya ya, di bawah keterangan dan tahrij hadis. Rawi yang bernama Hajjaj pada sanad ini adalah Hajjaj bin Muhammad sebagaimana tercantum dalam sanad Al-Baihaqi. Yang disebut Jiyad adalah Jiyad bin Sa'ad. Jadi yang tahrij hadis itu sahawai anu ngariwayatkeun hadis-hadis yang berkaitan dengan yuharikuha dan wala yuharikuha yang tadi. Perkataan Ibnu Jurayj, Amr ibnu Dinar menambah, ia berkata, Amir telah mengabarkan kepadaku dari ayahnya dan seterusnya. Pertama, Jiyad dengan lafaz sigot al-ada al-akhbarani telah mengabarkan kepadaku. Kedua, Amr ibnu Dinar dengan lafaz sigot al-ada. Qala ia berkata yakni Ibnu
dina. Jadi dia dina hadis teh aya qala, aya akhbarona, aya akhbaroni. Telah mengabarkan kepadaku, telah berkata kepadaku, atau telah berkata atau telah menceritakan kepadaku. Aya akhbarona, aya hadasana, aya akhbarona, aya hadasani. Aya qala termasuk mengucapkan, aya sami itu aya ro'a. Jadi penyampaian hadis itu ayaku sami itu kuring ngadanu, ayaku ro'a kuring ninggal gitu. Tak termasuk yang riwayat wa'il itu kalimatnya mana itu ku kalimat ro'a kuring ninggal. Wa'il bin Hijr disifati suatu rasul semua kana kata rasul jalan ayat kalimatnya dengan ro'a sehingga lebih kuat. Jadi kalau nempo itu lebih kuat daripada mendengar. Jadi kalau ada hadis ro'a dengan sami itu lebih kuat ro'a karena lama nempo. Kalau sami itu mah mendengar. Ya, itu berbagai ungkapan dalam hadis. Jadi ada ro'a, ada sami itu mendengar, ada kola, ada hadasana, ada hadasani, ya, ada akhbaron, ada akhbar. Roni itu ada perbedaannya masing-masing. Karya nama tentang tahriznya. Nah itu dalil-dalil yang berkaitan dengan menggerak-gerakan dan tidak menggerak-gerakan. Terakhir insya Allah nanti kita akan bahas bab salam. Atau lagi beresnya di kiri. Oke, bersama ya. Mudah-mudahan sambil kita bahas mana salamnya. Mudah-mudahan satu depan Allah berikan umur bagi kita penuh dengan keberkahan dan tentunya manfaat untuk agama kita, untuk negara kita, dan utamanya bermanfaat untuk keluarga dan orang kita. Qabul paling ada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan para dosen-dosen Rokantos kemarin yang mulai orang sedaya mudah-mudahan jatuh manfaat untuk orang sedaya. Baik kawan-kawan sekalian, sama-sama mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, mungkin kajian pada malam hari ini kita cukupkan. Mudah-mudahan kita semua dipertemukan kembali di Sabtu depan dengan keadaan sehat walafiat. Kita tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah